Video dialog agama antara mertua dan menantu episode 15. Dan inilah percakapannya. Sesuai kesepakatan kemarin, hari ini giliran kamu yang mempertanyakan tentang Al-Quran. Silahkan, kamu mau bertanya apa tentang Al-Quran? Baik Pak, saya mau bertanya tentang Al-Quran, tapi sebelumnya saya mau minta klarifikasi dari Bapak dulu. Klarifikasi tentang apa? Apakah boleh saya menanyakan tentang apa saja? Tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, dan tentang Islam. Dan Bapak tidak akan marah. Silahkan, Bapak beri kesempatan sama kamu boleh bertanya apa saja tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, dan tentang Islam. Dan Bapak menjamin tidak akan marah. Baik, Pak, kalau begitu terima kasih sebelumnya. Seperti Bapak ketahui, saya adalah seorang Kristiani yang taat, Pak. Di dalam jiwa saya sudah tertanam bahwa Islam itu agama yang kejam. Pemeluknya orang-orang terbelakang dan miskin. Al-Quran bukanlah wahyu dari Allah, tetapi ciptaan Muhammad itu sendiri. Terbukti banyak ayat-ayatnya yang tidak masuk akal dan bertentangan di antara ayat satu dan ayat lainnya. Dan maaf Pak, di dalam agama kami, Muhammad adalah seorang yang gila seks dengan mengawini anak di bawah umur. Bapak tidak akan mencampuri pola berpikir agama kamu ya. Itu urusan agama kamu dan pengikut-pengikutnya. Asalkan jangan diekspos dari sudut pandang agama kamu. Karena akan menimbulkan persoalan. Nanti akan ada banyak orang-orang Islam yang akan memberikan respon. Bahkan akan sampai ke tuntutan hukum dengan delik aduan pelecehan agama. Itulah Pak yang sangat saya khawatirkan. Kalau sifatnya hanya mempertanyakan dan kamu bertanya kepada orang-orang yang kompeten untuk menjawabnya, saya kira tidak akan menimbulkan masalah dan malah akan menjadi pengetahuan bersama. Sehingga pihak kamu yang notabene non-Islam akan memiliki pengetahuan kenapa orang-orang Islam itu keimanannya kuat? Karena dasar pemikiran dan pengetahuannya berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Saya setuju dengan Bapak. Sekarang silahkan kita urai satu persatu pandangan burukmu tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, dan tentang Islam. Silahkan. Apa yang akan kamu tanyakan lebih dulu? Saya berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi kitab karangan dari Muhammad itu sendiri. Dan Muhammad bagi kami bukanlah nabi. Yo bebas saja kamu berpendapat demikian, tetapi jangan kamu ekspos ke publik. Karena akan banyak menimbulkan masalah buat kamu nantinya. Tetapi tentunya kamu punya alasan terhadap keyakinanmu itu. Lalu keyakinan apa yang kamu pakai yang mendasari pendapatmu itu? Ada Pak, ini Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya ia di dalam kurung Al-Quran benar-benar wahyu, kemudian di dalam kurung lagi
yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Coba kamu tafsirkan ayat itu menurut versi pandanganmu. Baik Pak, kalau kata-kata dalam kurung itu dihilangkan, maka bunyinya akan sesuai bahasa Arab aslinya. Sesungguhnya ia benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ya itu Pak, itu kan wahyu Rasul yang mulia, bukan wahyu dari Allah. Bagaimana Bapak menjelaskan? Apakah kamu tahu apa fungsi kata-kata dalam kurung? Tahu Pak, yaitu untuk memperjelas makna ayat itu, tetapi itu kan hasil pemikiran manusia Pak. Kata Bapak, kalau kitab suci ada campur tangan manusia, maka kitab suci itu tidak valid. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kamu selalu saja mengatakan begitu. Padahal berapa banyak Bapak sudah tunjukkan ayat-ayat di dalam kitab sucimu yang isinya menunjukkan dari hasil campur tangan manusia, tetapi kamu tidak bergeming. Walaupun demikian, Bapak tidak akan mempermasalahkannya. Tapi sekarang sedang membahas Al-Quran, Pak. Iya, Bapak tahu. Baiklah, karena kamu sudah menanyakan ayat Al-Quran itu, maka Bapak akan memberikan jawaban terhadap pertanyaanmu itu. Mari kita lihat. Al-Haqqah surat nomor 69 ayat 40. Akan Bapak bacakan dalam bahasa Arabnya dulu. Walaupun tentunya kamu tidak memerlukan. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ia dalam kurung Al-Quran itu tutup kurung benar-benar wahyu dalam kurung yang diturunkan kepada tutup kurung Rasul yang mulia. Bapak jelaskan ya, Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab yang bisa mengartikan secara pas dan benar arti ayat-ayat Al-Quran adalah yang menurunkan dan yang menerima Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah sendiri dan Nabi Muhammad tentunya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada para sahabat atau pengikut Nabi saat itu. Dan ayat-ayat itu dihafal turun-temurun. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran bahasa aslinya masih utuh, dipertahankan dan dihafal. Dan pengertiannya sudah dipahami turun-temurun. Dan selanjutnya untuk memperkuat pemahaman ayat-ayat Al-Quran itu, untuk memperkuat penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu ada namanya asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Itulah yang menjadi dasar di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran zaman-zaman sesudahnya. Bapak beri contoh. Borobudur dibangun Sailendra, benar apa salah informasi ini menurut kamu? Benar Pak, kamu bisa membenarkan karena kamu sudah memahami makna informasi itu. Tetapi kalau Bapak menyalahkan dan mempermasalahkan informasi itu, Bapak bilang sejarah tidak benar itu. Mosok Sailendra membangun Borobudur. Kemudian kamu akan menjelaskan kepada Bapak dengan tulisan
Borobudur dibangun di dalam kurung pada saat dinasti tutup kurung Sailendra. Nah, dengan demikian Bapak akan memahami ternyata yang membangun Borobudur itu bukan Sailendra tapi dibangun di masa-masa pemerintahan atau dibangun di masa-masa dinasti Sailendra. Itu baru bisa dipahami. Apakah kamu paham sampai di sini? Saya paham, Pak. Itu juga yang menjadi pemberian kata di dalam kurung, di dalam menafsirkan Al-Quran yang dilakukan oleh Departemen Agama Indonesia. Kembali ke Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya iya, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Mari kita hilangkan kata-kata dalam kurung. Sesungguhnya ia benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Apakah belum jelas pemahaman ayat itu? Bagi saya artinya ayat-ayat itu adalah wahyu dari Rasul yang mulia, Pak. Menurut kamu, Nabi Muhammad itu manusia atau Tuhan? Jelas manusia, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya wahyu dengan perkataan? Kalau wahyu, kalam Allah yang diberikan kepada para nabi. Kalau perkataan adalah dari manusia ke manusia. Itu kamu tahu. Kalau wahyu kan dari Tuhan. Kenapa kamu katakan ayat itu perkataan Nabi Muhammad? Sedangkan di situ jelas tertulis wahyu. Kalau wahyu tentunya dari Tuhan, bukan? Iya, Pak. Lalu kenapa kamu mempermasalahkan ayat itu? Coba perhatikan ayat sesudahnya. Al-Haqqah ayat 41. Dan iya, Al-Quran, di dalam kurung itu Al-Qurannya, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Kita lihat ayat 42-nya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Kita lihat lagi ayat 43-nya. Iya, di dalam kurung Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apa masih kurang jelas penjelasan Bapak mengenai makna ayat itu? Iya, Pak. Iya, bagaimana maksud kamu? Saya bisa menerima penjelasan Bapak. Lalu bagaimana selanjutnya? Masih satu lagi yang belum terjawab, Pak. Pertanyaan yang mana? Bagi saya Muhammad bukanlah seorang nabi, Pak. Alasan apa yang kamu pakai? Apakah mau dibahas sekarang atau dibahas besok, Pak? Ya terserah kamu, kalau Bapak sih silahkan aja, mau dibahas sekarang boleh, mau dibahas besok boleh, tetapi kan kamu besok harus kerja. Ya kalau mau dibahas sekarang asal kamu besok kerja tidak ngantuk ya nggak apa-apa. Sebaiknya dibahas besok saja ya, Pak. Saya juga banyak pekerjaan di kantor. Ya nggak apa-apa, kita bahas besok saja. Jadi kita lanjutkan besok ya. Iya, Pak, baik. Video ini berlanjut ke episode 16. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah mensubscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.